Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya Suandoko, saya salah satu mahasiswa magister manajemen UC Online. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan value proposition Kanvas yang ada pada perusahaan kami, yaitu PT Kalimantan Aluminium Industry. PT Kalimantan Aluminium Industry merupakan salah satu perusahaan smelter aluminium terbesar di Indonesia saat ini, dengan cakupan area yang cukup luas yaitu 600 hektar dengan total investasi sekitar 2 miliar dolar Amerika dan target produksi dengan di kuartal 3 yaitu 1.500 juta ton per tahun. Baik, teman-teman, secara singkat profil perusahaan kami merupakan anak usaha dari PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk, kemudian punya anak usaha lagi yang namanya PT Alam Tri Mineral Indonesia. Kemudian lahirlah kami yaitu PT Kalimantan Aluminium Industry, yaitu fokus pada smelter aluminium. Di mana kepemilikan saham ADRO atau ADRO ini yaitu sekitar 65%, kemudian join dengan Legend China Holding sekitar 22,5% dan Harita yang memiliki 12,5%. Saat ini lokasi kita berada di Bulungan, Kalimantan Utara, di kawasan industri KIPI. Kita didirikan sekitar tahun 2022, jadi kita benar-benar startup ya. Kemudian presiden direktur kita Bapak Wito Krisna Hadi, lahan kita sekitar 600 hektar di kawasan industri hijau dan saat ini kita disupport oleh energi PLTU sekitar 275 megawatt yang nantinya akan berangsur beralih ke energi hijau yaitu PLTA sekitar 1.375 megawatt yang ada di Mentarang. Dari value map, apa sih yang KAI tawarkan ke pasar nantinya? Yang pertama, produk utama kita ini teman-teman perlu tahu ya bahwa kita punya aluminium ingot. Di fase satu ini kita akan mencetak sekitar 500.000 ton per tahun. Ya, kita sudah ada 75 tungku yang saat ini sudah aktif. Kemudian selain itu fasilitas pendukung produksi, kita menggunakan teknologi yang cukup, baik di kuartal 2, kuartal pertama yang sekarang juga lagi pemasangan, penambahan pot yang nantinya akan, final di 372 pot ya. Kemudian, listrik kita juga saat ini PLTU sudah berdiri dan sudah beroperasi, di area kita yang nantinya akan dialihkan atau ditransisi ya, kita menggunakan PLTA dari Mentarang dengan kapasitas 1.375 megawatt. Kemudian ekspansi kapasitas, kita menggunakan 3 fase, 1, 2, dan 3. Di fase 3 nanti target kita adalah 1.500 juta ton per tahun untuk kapasitas penuh, produksi kita. Baik, untuk value map berikutnya yaitu gen kreator atau pencipta keuntungan. Substitusi impor aluminium nasional. KAI ini sebenarnya mengisi gap besar yang selama ini dipenuhi oleh impor ya. Indonesia membutuhkan sekitar 1 juta ton aluminium per tahun. Eee, sebelum KAI ada 100 kebutuhan aluminium dipenuhi impor, KAI menjadi smelter aluminium terbesar dan pertama di skala nasional ya. Karena target kita adalah 1 juta ton per tahun untuk kebutuhan nasional. Kemudian nilai tambah dari aluminium ingot. Transformasi alumina atau bahan baku menjadi aluminium ingot ini bernilai tinggi, siap pakai industri hilir ya. Harga aluminium pasar saat ini adalah 2.700 per ton US dollar ya. Volume kali harga, proyeksi tambahan revenue dan profit signifikan bagi Adaro Alam Tri Mineral mulai 2026. Tuh. Kemudian posisi di kawasan industri hijau, KIPI adalah proyek strategis nasional dengan dukungan penuh pemerintah dan kemudian kemudahan regulasi. Status PSN ini memberikan kemudahan perizinan pembebasan 600 hektar lahan dan dukungan infrastruktur dan pemerintah pusat. Ya, pemberdayaan ekonomi lokal menciptakan lapangan kerja berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Utara khususnya Bulungan. Kemudian transisi ke energi terbarukan, roadmap green energy dari PLTU saat ini menuju PLTA dan energi angin atau bayu pada 2030. Ya, saat ini PLTA Mentarang induk 1.375 megawatt dikerjakan oleh PT Kayan Hydropower yaitu satu grup sama kita untuk mengalirkan energi listrik ke KIPI. Value map berikutnya yaitu pain reliever atau pengurang hambatan. Jadi ada beberapa hambatan yang harus kita selesaikan dengan beberapa solusi dengan kehadirannya
PT Kalimantan Aluminium Industri. Yang pertama yaitu ketergantungan impor aluminium mahal dan fluktuatif saat ini. Jadi kami menyediakan aluminium ingot lokal skala nasional. Ini untuk mengurangi biaya logistik dan paparan resiko naik turunnya kurs dolar ya. Kemudian risiko ketidakstabilan pasokan listrik skala besar. Saat ini kami juga sudah menyiapkan PLTU dedicated sekitar 275 megawatt. Sistem backup power memastikan smelter beroperasi 24 jam non-stop tanpa interupsi. Kemudian, kesulitan pembiayaan internasional proyek mega proyek ya. Kami berhasil mengamankan fasilitas pinjaman di kuartal 2 2023 setelah negosiasi intensif untuk membuka jalan konstruksi penuh. Dan itu sudah terjadi ya sekarang ya. Kemudian kebutuhan alumina lokal belum terpenuhi. Memang betul untuk alumina ini di lokal cukup sedikit ya. Kami menjajaki sourcing alumina lokal ya 50% untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku jangka panjang. Karena hampir sebagian besar alumina ini kita impor dari Australia. Oke. Kemudian dari sisi customer profile atau customer job, kebutuhan yang ingin dipenuhin ya dari sisi industri hilir yang selama ini membutuhkan aluminium ingot sebagai bahan baku, kemudian eh, memastikan pasokan stabil dan berkelanjutan. Mereka juga ingin mendapatkan harga kompetitif tanpa biaya impor. Nah, siapa sih target kita? Customer kita siapa sih? Ya, industri kabel listrik contohnya, plat, industri mobil ya. Kemudian rata-rata mereka selama ini 100% bahan dari impor ya. Kemudian dari sisi pemerintah Indonesia ya, memang saat ini mereka mendorong hilirisasi mineral nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Minerba. Selain itu juga dengan adanya hilirisasi gini meningkatkan penerimaan pajak dan devisa negara. Termasuk juga adalah pengembangan kawasan industri hijau yang ada saat ini ya. Jadi KAI ini masuk dalam proyek strategis nasional. Presiden waktu itu Joko Widodo mendorong hilirisasi. KAI adalah ujung tombak hilirisasi aluminium yang ada di Indonesia. Kemudian dari sisi investor dan pemegang saham, diversifikasi ke bisnis mineral dan green economy saat ini memang sedang gencar-gencarnya ya kita ke green company ya atau green. Kemudian juga pengennya mendapatkan return of investment jangka menengah, exposure ke sektor hilirisasi yang memang tumbuh pesat. Seperti dilihat IPO dari ADMR oversubscribe 175 kali pada 2022 menunjukkan kepercayaan pasar dan potensi dividen dari 2005 ya. Kemudian apa sih dari masyarakat lokal Bulungan yang mereka akan mendapatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas di daerah yang selama ini belum ada karena di lingkungan kita ini masih kebanyakan perkebunan ya, sawit dan sebagainya. Kemudian memberdayakan SDM lokal di Kalimantan Utara, terus kemudian manfaat ekonomi dari industri mega proyek saat ini ya yang ada di sekitar. Kita juga sering melaksanakan job fair, kemudian kita juga melaksanain shopping kampus, kemudian kita juga school hiring yang kita laksanakan selama proyek kita dijalankan. Oke, dari customer profile, gain dan pain ya, manfaat yang diharapkan serta hambatan yang dirasakan ya. Jadi pasokan aluminium ingot berkualitas dan harga kompetitif, harga lokal mengurangi biaya impor tentunya ya dan logistik. Harga pasar saat ini sekitar 2.700 ton US dollar. Kemudian kita peningkatan devisa negara dan penerimaan pajak, ADRO atau ADARO atau Alam Tri Resources Indonesia menyatakan target peningkatan penerimaan pajak negara dari hilirisasi KAI. Kemudian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara tentu dengan adanya kita kawasan yang ada di kawasan KIPI jadi pusat industri multiplier ya efek ekonomi di infrastruktur lokal. Kemudian return investment bagi pemegang saham di ADMR, Direktur KAI, kontribusi smelter eh, ke revenue ADMR mulai terlihat 2026 potensi dividennya cukup tinggi. Kemudian pain ya hambatan yang dirasakan. Ketergantungan impor aluminium mahal dan fluktuatif. Sebelum kita ada memang 100% impor ya, rentan gejolak kurs naik turun sehingga itu mempengaruhi dengan harga komoditas global ya. Kemudian resiko ketidakstabilan pasokan listrik megaskala smelter butuh operasi 24 jam selama 7 hari tidak boleh ada gangguan listrik itu karena kerugian sangat besar ya. Makanya kenapa KAI sekarang membuat smelter sendiri, kemudian kita membentuk
atau membangun pembangkit juga, termasuk juga kita membuat pelabuhan sendiri ya. Kemudian yang menjadi hambatan juga kesulitan pembiayaan internasional ya, tapi per Februari kemarin 2023 kita ada dulu kesulitan galang dana bank internasional, dan tapi saat ini sudah bisa ya. Kebutuhan aluminium lokal belum dipenuhi, alumina masih 100% impor waktu itu, tapi target sekarang sudah mulai kita mendatangkan impor alumina dari lokal. Terkait dengan produk market, roadmap produksi yang ada di KAI, kami menciptakan atau mencapai kesesuaian antara produk aluminium ingot lokal skala besar dengan kebutuhan pasar ya. Kami didirikan, kami didirikan di 2022, anak perusahaan AMI kini ADMR, kita fokus ke smelter aluminium KIPI. Kemudian loan facility agreement ditandatangani, konstruksi dimulai di kuartal 2 2023. Kemudian kuartal 2 2025 konstruksi 90%, baja putrum hampir selesai, paralel jadi terpasang. Ya di kuartal di Desember 7524 pertama mulai berproduksi target 100.000 ton per dana ya. Kemudian nanti produksi optimal kapasitas 5.000 ton per tahun tercapai ya insya Allah ya di 2026 September ya. Kita akan ekspansi di fase 2 dan 3 dengan target produksi sekitar 1.500 juta ton per tahun dengan menggunakan energi hijau dari PLTA Mentarang. Gitu. Baik, dari kesimpulan strategis PT Kalimantan Aluminium Industry adalah membangun fondasi industri aluminium Indonesia ya. Memang saat ini KAI adalah smelter aluminium pertama dan terbesar Indonesia ya, yang dimiliki oleh swasta dan Indonesia. Itu bisa mengisi gap struktural ketergantungan impor aluminium yang selama ini ya. Kemudian dengan investasi 2 miliar dolar dengan kapasitas kita fase pertama ini 500.000 ton per tahun dan nanti sampai kepada fase ketiga yaitu 1,5 juta ton per tahun. Kita berada di dalam posisi strategis karena kita berada di kawasan industri hijau KIPI yang didukung dengan PSN ya, merupakan proyek strategis nasional ya waktu itu hilirisasi. Karena salah satunya adalah green energy 2030 memastikan keberlangsungan jangka panjang ya. Kemudian operasi komersial ini bertahap ya, mulai Desember kemarin 2025 sampai nanti di 2026 kita masuk ke fase ketiga ya dengan target produksi 1.500 juta ton per tahun. Demikian teman-teman yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang.